warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sri Purna Mainingrum. Nah, pada video kali ini, saya akan mencoba menentukan dan menganalisis klimaks pada sebuah film. Sebagaimana yang kita ketahui, klimaks adalah puncak penceritaan peristiwa dari naiknya ketegangan sebuah aksi cerita. Dalam tahap klimaks, konflik utama telah terungkap dan ketegangan peristiwa muncul secara intensif. Akibatnya, klimaks menunjukkan banyak peristiwa besar dialami oleh tokoh-tokoh antagonis maupun protagonis, menurut Bregman tahun 2017. Nah, film yang akan kita analisis pada video kali ini adalah film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, yang merupakan adaptasi novel dengan judul yang sama karya Marcelia F.P. yang disutradarai oleh Angga Dimas Sasongko yang diproduksi oleh Visinema. Nah, film ini dirilis pada tanggal 2 Januari tahun 2021 dengan durasi 121 menit. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang terlihat bahagia dan baik-baik saja. Ada kakak beradik yang bernama Angkasa, lalu ada Aurora dan adiknya Awan. Ketiganya memiliki cerita pilu masing-masing. Hingga akhirnya Awan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Carl. Setelah mengalami kegagalan besar, dengan Carl, Awan justru menemukan sebuah pelajaran hidup yang baru tentang patah, bangun, jatuh, tumbuh, hilang, dan semua ketakutan manusia pada umumnya. Setelah berkenalan dengan Carl, sifat Awan perlahan mulai berubah, hingga akhirnya ia mulai mendapat tekanan dari kedua orang tuanya. Imbas dari kejadian ini, 3 kakak beradik itu pun mulai memberontak hingga akhirnya rahasia keluarga mereka pun terungkap. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menganalisis dan menentukan klimaks dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Kilas balik yang ditampilkan oleh sutradara merupakan metode yang cerdik untuk menjawab setiap pertanyaan yang muncul di benak penonton saat mengikuti film ini. Cerita berseling-seling antara keadaan saat ini dengan fragmen-fragmen di masa lalu. Kilas balik ini akan bercerita sendiri sebagai penyambung setiap permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Penonton diajak untuk menyambung-nyambung sendiri cerita yang sedang berlangsung. Klimaks dari cerita ini adalah di saat keluarga ini mulai terasa mau pecah dengan sikap pertentangan yang ditunjukkan oleh ketiga anaknya yang selama ini hidup dalam garis arahan ayahnya. Kegetiran keluarga yang selama ini terlihat sangat harmonis hingga anak-anak mereka dewasa dengan kehidupan ekonomi yang mapan, namun ternyata sifat kedewasaan dari ketiga anaknya menginginkan bentuk kehidupan lain, yaitu kemandirian dan kebebasan untuk menentukan jati diri mereka sendiri. Di saat puncak kegentingan keutuhan keluarga ini, tampillah tokoh sang ibu yang selama ini terkesan diam, lembut, dan penurut. Di sini, sutradara menunjukkan kepiawaiannya untuk segera memberi pemecahan masalah bagi keruwetan keadaan keluarga ini. Tokoh ibu dimunculkan setelah sekian lama ibu hanya diam dalam tekanan suaminya. Sang ibu tidak rela keluarganya hancur untuk kedua kalinya setelah ia sangat menderita ketika kehilangan anak kembarnya, yaitu kembarannya Awan. Dengan sentuhan keibuannya, ia mulai mendatangi anaknya satu persatu, dicarinya, dirangkulnya, dan diajak untuk menjadi keluarga yang utuh kembali. Sang ayah juga ditampilkan pada akhirnya dengan penyesalan atas sikap dan keputusannya untuk merahasiakan tentang sang anak yang meninggal dan membuat keadaan seolah baik-baik saja dan mereka hanya bertiga.
Ibu dan keluarga tidak boleh merasa ada anak keempat di antara mereka. Tekanan yang sedemikian besar dari sang ayah untuk angkasa selalu menjadi orang yang harus mengalah demi Aurora dan menjadi penjaga untuk awan. Seorang suami yang menuntut istri untuk selalu menurut tanpa bisa membantah. Namun, semua itu kini telah berubah. Sang ayah telah menyadari kekeliruannya dalam menahkodai keluarganya. Pada akhirnya, film ini ditutup dengan fragmen singkat tentang jalan yang diambil oleh masing-masing anaknya, dan keluarga ini pun kembali utuh kembali. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang klimaks yang ada pada film Nanti Kita Cerita Pada Hari Ini. Nanti kita cerita pada hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.